Halo sahabat CIH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ask the Expert. Kali ini ketemu saya Dr. Joanna Sukma Gautama, spesialis penyakit dalam, Magister Kesehatan Vinasim. Saya dokter di Rumah Sakit CIH Solo. Kali ini kita akan membahas yang akan kita lalui 1 bulan ke depan terkait puasa dan kelainan lambung dalam tubuh kita ya tentunya. Jadi ada yang beranggapan puasa nanti ketemu puasa, bagaimana yang punya sakit lambung, boleh nggak dok kita puasa? Pertanyaannya boleh tidak, boleh ya. Ya, artinya tidak semua kasus lambung itu berbahaya untuk berpuasa. Bahkan dari kasus-kasus tertentu justru sembuh ya dengan berpuasa. Kita tahu secara umum garis besar ada dua gangguan lambung. Yang pertama yang namanya dispepsia fungsional dan yang kedua dispepsia organik. Kalau organik, ya, yang pertama dulu ya, dispepsia fungsional ini benar-benar fungsi lambungnya yang terganggu. Fungsi lambungnya yang terganggu, tapi organ lambungnya benar-benar normal. Jadi tidak ada erosi, tidak ada ulkus, itu kalau bahasa awamnya kayak sariawan, tidak ada lecet, itu organik. Tapi kalau fungsional, organnya mulus, hanya fungsinya terganggu. Fungsinya terganggu itu faktornya banyak. Pola makan kita yang tidak benar, makan kita terlalu berlebihan, ketidakteraturan kita makan, itu mengganggu fungsional organ. Sebenarnya organ itu punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk bekerja. Tapi karena pola makan kita nggak benar, maka akan terjadi dispepsia yang sifatnya fungsional. Nah, kita tahu puasa kita nanti di bulan Ramadan itu sekitar 14 jam ya, jadi dari jam 4 pagi sampai jam 6 lah, kurang lebih 6 sore ya, kurang lebih 14 jam. Tentunya ini sesuatu yang agak lama ya, yang kita mengosongkan lambung ini. Dan di beberapa literatur dengan puasa yang namanya dispepsia fungsional justru membaik dan karena ini benar-benar mengistirahatkan lambung kita yang selama ini dipaksa makan, bahkan tidak ada waktu jeda istirahat, sebelum tidur pun masih ngemil. Dengan ini maka akan dipaksa untuk istirahat. Faktor yang lain dengan puasa akan mengurangi hormon stres kita. Nah, salah satu penyebab asam lambung kita naik yang menyebabkan dispepsia fungsional juga akan turun. Tentunya puasa ini menyebabkan pengurangan dari asam lambung karena hormon stres kita juga menurun. Berbeda mungkin untuk kasus tertentu ya, mungkin ada pasien atau dari kita yang menjalani pengobatan lambung yang organik tadi yang saya sebutkan, ada luka lambung, mungkin saat itu sedang treatment 2 pekan untuk pengobatan lambung karena ada luka, ada sariawan, ada erosi, maka ya tentunya itu tetap harus diselesaikan dulu. Setelah selesai, apalagi ada infeksi lambung ya, namanya Helicobacter pylori, itu harus diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, nanti luka itu justru membahayakan. Dan ajaran kita tentu tidak akan mengiyakan, menghalalkan kalau penyakit itu justru membahayakan kita. Artinya puasa ini ada bagian dari relaksasi dari organ kita namanya lambung. Dan ini baik untuk kasus tertentu, kasus lambung yang sifatnya fungsional, atau bahkan yang sering kita dengar juga GERD ya, GERD gastroenteroreflux itu juga beberapa kasus menurun karena stresnya menurun, semua asupan makanan juga menurun, tentunya akan mengistirahatkan lambung. Terus bagaimana yang selama ini dari kita memang ada problem lambung? Tentu ada tips saat kita puasa. Yang pertama, tetap menjalankan sunnah sahur ya. Jangan lupa kita tetap butuh obat, butuh makanan ya, butuh makanan, butuh minuman di saat sahur. Makanya di ajaran juga sesuai ya. Bahkan sahur itu sangat penting karena untuk menjaga organ kita, lambung kita agar tetap bisa bekerja. Kalau dia bekerja tanpa ada yang diproses, tentunya akan hanya berisi asam lambung, juga akan berpengaruh pada organ lambung kita. Bahkan justru akan menurunkan energi kita, potensi kita dalam bekerja dan lain sebagainya itu akan menurun. Tentunya ini yang punya harus istilahnya dalam konduktif wajib tetap sahur ya, sahur. Meskipun bahkan dengan air putih saja harus tetap sahur. Yang kedua, pilihan saat sahur itu tentunya yang benar-benar yang pas untuk
jangka panjang kita tidak makan. Artinya yang lama dicerna biar tidak cepat hilang. Nanti baru belum sampai duhur atau baru jam 10 sudah terasa lapar. Tentunya apa yang kita makan saat sahur benar-benar yang kita prediksi bisa jangka panjang, ya kayak nasi, kemudian karbohidrat yang kita butuhkan, ya kemudian jangan hanya cemilan ya, jangan hanya cemilan, nanti lambung kita yang nggak siap. Kalau selama ini kita makannya 3 kali dengan puasa justru akan memberatkan lambung kita, tidak seperti itu. Kemudian saat tadi menjelang sahur, kemudian saat sahur, kemudian di saat puasa tentunya juga ya seperti biasa kita menahan makan dan minum. Dan kalau misalnya tadi ya ada teman yang sahabat JH yang ternyata punya mah yang tambah memberat saat puasa, jangan ragu konsultasi dokter. Dan ini dok, kira-kira kok seperti ini saya harus batalkan enggak? Ya segera harus konsultasikan dengan dokter. Kalau memang itu sangat membahayakan, asam lambung naik dan terasa berat, panas di dalam data bahkan naik ke atas, ya harus segera dibatalkan. Memang ada kasus-kasus tertentu yang memang harus berbuka. Dan ini tidak menjadikan kita seakan-akan tidak mau menjalankan perintah, tidak. Tapi memang Allah berikan sakit, ya kita istirahat dulu dengan sakit itu. Kemudian saat berbuka ini yang penting, jangan sampai kita kayak balas dendam. Balas dendamnya terus makan, banyak langsung ya, lambung kita dalam keadaan kosong, langsung berbuka azan, langsung cemilan, minuman, makan besar jadi satu waktu. Jangan. Jadi waktu azan kita makan cemilan, berbuka, kemudian minum, kalau nggak punya diabetes ya minum manis, yang banyak air, karena tentu tubuh kita dalam kondisi kurang air. Cukupi dulu air, makan sedikit, cemilan di waktu azan, kemudian jeda sholat. Nah, biarkan lambung itu beradaptasi. Setelah itu, setelah sholat cemilan, baru kita makan besar. Makan besar pun juga harus dipilih benar-benar yang aman buat lambung. Jangan langsung kita sudah terbiasa yang pedas, yang level-levelan langsung kita pengen lepas. Jangan. Pilih makanan yang nanti kan makanan yang kita makan di waktu berbuka itu untuk bekal kita waktu puasa besok harinya. Tentunya kita pilih makanan yang bergizi, tidak banyak merangsang lambung, kemudian tidak banyak bikin begah udara di dalam lambung. Ya pilih makanan sayur, tidak banyak lemak, tidak terlalu pedas dan tidak terlalu asam kalau memang lambung kita tidak kuat dengan asam. Tentunya kalau tips ini kita lakukan, saya yakin orang yang punya sakit mah itu justru membaik. Khususnya untuk gangguan lambung yang saya sebutkan sebagai gangguan dispepsia fungsional tadi ya. Kecuali yang satu kelompok yang lain tadi organik memang harus kita sembuhkan dulu, baru kita memulai untuk mencoba berpuasa. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan terkait gangguan lambung dan puasa. Mudah-mudahan semua dimudahkan dan diberi kesehatan ke depan untuk menjalankan beda puasa, dan ketemu lagi di Ask the Expert selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.